Mengapa butuh proxy ketika connect ke database? Halo Mas Eko, izin bertanya, dalam pengembangan aplikasi yang nantinya akan dideploy ke staging atau production, tidak terhubung atau connect langsung ke database, tetapi melalui semacam konektor atau proxy, misalnya Cloud SQL Proxy atau penggunaan proxy SQL dan Percona. Nah, boleh request dijelasin nggak Mas, mengapa kita butuh proxy tersebut? Karena kalau demo di lokal, aplikasi terhubung langsung ke database. Tapi berbeda ketika kalau misalnya sudah di staging atau production. Kemudian, boleh dijelaskan juga kira-kira flow pemrosesan request dari aplikasi sampai ke database ketika sistem menggunakan konektor atau proxy. Misalnya di kasus Cloud SQL atau menggunakan proxy SQL dan Percona. Terima kasih. Oke, coba kita bayangkan ya. Saat kita membuat aplikasi di laptop, biasanya aplikasi dan juga database-nya itu akan simpan di satu laptop. Jadi aplikasi ini dan database-nya akan disimpan di satu laptop. Nah, biasanya dari aplikasi ke database-nya itu akan langsung direct terkoneksi. Biasanya sih menggunakan host-nya namanya localhost. Localhost itu artinya adalah kita connect ke dalam tempat aplikasi ini berjalan ya. Artinya ya di sistem operasi dan di laptop yang sama. Nah, bagaimana kalau di server? Nah, di server, lokasi tiap aplikasi bisa di server yang berbeda, baik itu secara fisik ataupun juga secara logical. Misalnya, di beberapa VM yang berbeda, seperti itu. Jadi, di server bisa jadi walaupun nanti sama ada aplikasi dan juga ada database, bisa saja dua-duanya ditempatkan di tempat yang berbeda. Contohnya ini di VM 1 dan ini di VM 2, atau bahkan di hardware yang berbeda bisa saja. Artinya nanti saat kita terkoneksi dari aplikasi ke database kita, biasanya kita tidak akan menggunakan localhost lagi, karena servernya secara logical atau physical itu berbeda. Biasanya kita akan menggunakan alamat ya, IP address atau domain name-nya. Contohnya misalnya di sini IP address-nya 11 misalnya ya. Apa yang terjadi kalau server database-nya bermasalah? Nah, saat server database-nya bermasalah misalnya, ya, entah itu down, entah itu misalnya kebakar, entah itu misalnya mati lampu, entah itu misalnya hardware-nya dicuri dan lain-lain, artinya misalnya bermasalah si database-nya. Yang terjadi adalah aplikasi kita pasti akan terdapat internal server error. Nah, kalau sudah error gini, ya otomatis semua pelanggan kita akan komplain. Nah, yang paling parah adalah kalau kejadiannya adalah tengah malam. Mau tidak mau ya kita harus fixing tengah malam gitu ya. Karena aplikasinya tidak bisa diakses karena database-nya bermasalah. Nah, kira-kira apa solusinya nih kalau kejadian seperti ini? Salah satu solusinya adalah kita akan lakukan yang namanya replikasi atau replication. Replikasi itu adalah membuat dua server database atau lebih ya, di mana semua datanya akan tersinkronasi. Jadi, saat kita connect ke database yang di 11 ini, server 11, maka dia akan secara real time akan mengirim perubahan datanya ke server database lainnya. Nah, dengan demikian, maka kita bisa akses contohnya dua server ini di dua server yang berbeda. Contohnya ini di IP 11 dan di sini di IP 12. Nah, tapi pada kenyataannya terlihat seperti mengenakan ya, sepertinya mudah, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Nah, connect ke beberapa server database itu tidak semudah itu. Buktinya mungkin teman-teman tidak pernah menyebutkan lebih dari satu lokasi database biasanya kalau di konfigurasi database aplikasinya. Rata-rata kita hanya menyebutkan satu lokasi server saja. Nah, jadi biasanya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kita biasanya hanya connect ke satu saja. Yang penting apa? Yang penting adalah datanya nanti disinkronasi ke server yang lainnya. Nah, apa yang terjadi kalau database-nya bermasalah lagi? Entah itu down, mati lampu, dan lain-lain gitu ya. Artinya apa? Artinya ya sama aja. Kalaupun seperti ini, ujung-ujungnya aplikasinya error juga. Kenapa? Karena kita connect ke server database yang bermasalahnya. Nah, kalau kayak gitu ya ujung-ujungnya kita harus benerin lagi gitu ya. Kalau tengah malam, ya benerin lagi tengah malam. Walaupun sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal ubah saja lokasinya dari server database 1 ke server database 2. Semudah itu. Nah, salah satu solusinya itu ada yang namanya proxy database untuk misalnya mencegah kita melakukan pengubahan konfigurasi database secara manual. Nah, jadi dibanding nanti kita langsung direct dari aplikasi connect ke salah satu server database,
kita bisa connect ke aplikasi yang namanya ProxyDB ya. Jadi ada banyak sekali ProxyDB ini. Ada Vitess, ada ProxySQL, dan lain-lain. Konsepnya adalah dari aplikasi kita, jadi nanti tidak perlu connect ke database langsung. Jadi kita akan connect-nya ke ProxyDB-nya saja. Dari ProxyDB-nya, dia yang akan connect ke semua database. Keuntungannya adalah kalau misalnya kita menggunakan ProxyDB, saat kita melakukan contohnya proses insert, nanti ProxyDB itu akan mengirim ke database, biasanya database masternya. Nah, ketika misalnya kita akan melakukan query select, nah, kita kirim query select, maka ProxyDB-nya akan mengirim ke database yang biasanya sifatnya slave atau replikanya. Dengan demikian, performanya biasanya lebih bagus. Kenapa? Karena bisa membedakan di mana lokasi insert, di mana lokasi select. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ternyata bermasalah salah satu database kita? Nah, saat salah satu database kita bermasalah, nah, ProxyDB itu bisa secara otomatis ya melakukan pendeteksian. Kalau ini bermasalah, maka nanti otomatis semua request yang dikirim, baik itu insert, select, dan sebagainya, itu akan dikirim ke database yang memang tidak bermasalah atau masih jalan normal. Jadi ini salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan si ProxyDB. Nah, cons-nya apa sih? Ya, cons-nya sebenarnya ada juga gitu ya. Walaupun kelihatannya sepertinya lebih bagus menggunakan ProxyDB, tapi ada cons-nya juga ya. Atau ada yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah gimana kalau si ProxyDB-nya bermasalah. Contohnya ProxyDB-nya mati. Nah, kalau ProxyDB-nya mati, otomatis kan aplikasi kita tidak bisa connect ke ProxyDB ini. Jadi otomatis ya percuma juga gitu ya. Database-nya sudah banyak, tapi ujung-ujungnya nggak bisa jalan juga. Otomatis dia akan error juga. Nah, oleh karena itu, untuk pemilihan ProxyDB-nya, pastikan teman-teman pakai aplikasi yang memang bagus ya, dan banyak, dan juga sudah proven banyak digunakan di industri.